104 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
entertain itu mampu untuk bisa menjaga stabilitas mereka ya di dunia hiburan seperti ini? Satu bendera yang saya pegang adalah keikhlasan. Keikhlasan. Iya. Keikhlasan ya Kak. Iya benar. Selain itu apa lagi nih Kak? Semangat. Semangat. Jadi kalau kita hanya berpegang pada dua kata itu, keikhlasan dan semangat, kita mampu untuk bertahan Kak? Alhamdulillah, karena itu bendera yang saya pakai selama ini. Karena jujur saya bilang, saya berbaur selama kurang lebih 21 tahun di Jakarta itu. Iya. Saya mencoba dari A, B, C. Saya banyak belajar dan itulah yang saya tuangkan ke Sulawesi Selatan, terkhusus buat pemegang-pemegang owner agensi. Di situ saya tertarik untuk membuat satu grup untuk mereka bisa bersatu. Karena jujur walaupun kita berusaha untuk ikhlas, tapi tetap ada godaan. Nah, bagaimana kita mengkaji godaan itu untuk kita ramu lebih baik? Merekrut mereka untuk berjalan dengan jalan yang benar. Seperti itu. Kami dari boleh dibilang pekerja seni itu tidak terlepas dengan gangguan-gangguan yang merusak nama. Oke, betul Kak. Nah, popularitas itu tidak lepas dari kata nama gitu kan, sebagai icon ID. Betul. Icon dan ID mereka. Nah, untuk sebagai seorang entertain atau coach yang melatih seorang entertainer itu Kak, apakah modal paras penampilan kalau saya begini utama? Iya, kalau saya begini, saya jujur tidak pernah mau melihat dari wajah. Karena gini, kecantikan seseorang itu keluar dari hati. Mudah-mudahan kita sepakat bersama. Boleh kita lihat, maaf, saya kebetulan memang juga salah satu pembantu. Saya mengatakan pembantu karena kenapa? Bagi orang yang mau dibantu. Ya, pembantu untuk orang yang mau dibantu. Iya. Kebetulan saya berapa tahun mengajar dan melatih fashion. Itu saya selalu orang bertanya, Bunda Puten, kriteria untuk masuk di manajemen Bunda Puten itu apa? Saya bilang semangat. Bukan dari body, bukan dari face, saya bilang bukan. Karena kenapa? Banyak kok murid saya yang parasnya pas-pasan tapi dia punya body bagus. Di situ kita terus hatinya bagus juga, baik. Nah, di situ kita lihat di catwalk itu kelihatan dia punya aura. Dibandingkan yang cantik tapi dia punya hati tidak bagus, terlalu memandang entong, karena begitu di catwalk beda juga. Jadi itu yang pengalaman. Inner beauty Kak ya? Itu yang dikatakan inner beauty. Susah gitu Kak ya dapat? Sangat susah. Kalau menseleksi Kak susah nggak? Sangat susah. Terus Kak, rata-rata ini yang di manajemen Kakak ini apakah mereka yang datang sendiri ke Kakak atau Kakak memang yang mencari gitu? Mohon maaf, saya tidak pernah mencari, tapi orang yang mencari saya. Aduh, asik sekali bahasanya. Wah, pengen banget saya dicari. Bukannya saya sombong, tapi itulah fakta. Kita nggak usah dicari ya Kak, orang yang cari kita ya. Kita sampai suka cari. Iya, jujur sampai saya bingung mau kemana saya ini. Andai kan bisa saya fotokopi, saya punya badan, saya fotokopi untuk membagikan orang-orang yang memerlukan. Aduh, pengen saya kayak gitu. Terlalu lebih kali. Mau juga dong saya dicari Kak. Oke. Kak, satu lagi nih Kak, yang menarik adalah dari obrolan kita ini adalah modalnya apa sih Kak untuk membuat sebuah manajemen yang berkaitan dengan entertain gitu? Yang pertama itu kepercayaan. Kita harus jaga kepercayaan itu. Bagaimanapun, walaupun kita yang menghadapi itu anak umur katakanlah 2 tahun. Mereka itu tidak bisa dibohongin. Semua keluar dari hati. Jadi saya selalu memakai bahwa setiap langkah nafas itu kepercayaan yang lebih kita prioritaskan daripada segalanya. Nah, nanti di belakang baru kita bertanggung jawab. Jadi kita masuk ke dalam dunia itu jangan lari dari fakta. Kita harus melawan apapun ujian di depan. Insya Allah Allah juga akan melihat kita bagaimana kita melangkah. Kalau saya baca sih artinya tulus ya Kak ya. Insya Allah.
Kita tulis dulu, niatnya dulu tulus. Iya. Kita mau bikin usaha ini misalnya manajemen gitu ya. Betul. Terus kemudian dijalani Iya. dengan semangat dan tanggung jawab ya Kak. Harus. Oke. Kak bisa dapat bocoran nggak Kak? Ini siapa-siapa aja yang sudah masuk terjun di dunia entertain yang Kakak sudah latih gitu, berikan edukasi gitu. Iya. Bocoran nama dong Kak. Yang pertama di bidang vokal, Iya. yang kebetulan juga saya melatih vokal, melatih musik, terus presenter, Iya. terus acting, terus saya salah satu instruktur juga senam. Oke. Saya pecinta senam Islam yang selama ini sekarang lagi viral. Iya. Untuk di vokal itu Sarwana, Di vokal Sarwana. ya, terus ada Wibi, Iya, itu 5 Wibi. orang ya. Terus kalau untuk penyanyi-penyanyi Bugis itu alhamdulillah banyak sekali. Mereka sudah punya kaset di mana-mana. Punya kaset di mana-mana. Terus kalau untuk sinetron, Iya. alhamdulillah Jan Salimar, Jan Salimar. Lira Firna, ya. Itu Oke. mereka masih banyak. Ada juga dari kemarin yang saya bawa tapi baru mau memulai. Baru memulai. Oke. Ya, kemarin kami sudah selesai sinetron, ada berapa judul di Indosiar. Oke, di Indosiar ya Iya. Kak ya. Oke. Baik, Kak, apakah ini juga Kakak sempat bekerja sama juga? Karena saya dengar di Maros itu ada persatuan artis untuk wilayah Makassar ya Kak? Iya. Sulawesi Selatan ya? Film. Film ya, Iya. film. Parvi ya Kak? Iya, Saya lupa, Parvi ya Kak? Parvi ya? Aku masuk di dalam. Untuk wilayah sini ya Kak ya? Iya, Parvi ya? iya, Sulawesi Selatan. Jadi Kakak juga ikut terlibat di situ Kak? Alhamdulillah ada 5 grup semua orang-orang film. Aku diundang. Makanya tadi saya bilang orang yang undang saya. Aku nggak ngerti. Susah ya lawan senior nih, jam terbangnya tinggi nih. Alhamdulillah. Kita harus tunduk-tunduk nih. Kalau orang Makassar bilang tabe-tabe kiemi. Biasa saja. Harus tabe-tabe ini. Eminya. Senior ini yang dilawan nih. Astagfirullah. Bercanda ya Kak ya. Saya Iya. orangnya senang bercanda Ya gitu kebetulan Kak. saya memang suka bercanda. Iya, kalau terlalu serius biasanya kaku Kak jatuhnya ya. Kita Akan bercanda jadi dulu. makan tua deh. Iya. Betul Kak. Obat awet muda tuh tertawa Iya. Kak. Betul. Obat awet muda tuh Usia tertawa. saya sudah tua deh. Usia berapa nih Kak? Udah 53 tahun. Oh luar biasa. Karir masih jalan Kak ya. Alhamdulillah. Udah 53 tetapi masih dicari di mana-mana. Alhamdulillah. Aku berharap seperti itu juga nanti Kak, next time. Insyaallah. Amin yang menuju ke sana juga. Iya. Oke, Kak Tenri, nih Iya. bagi lagi ini Kak. Kakak biasanya ngajar ini orang nyanyi nih Kak. Alhamdulillah. Iya. Bisa cerita Kak, basicnya Kakak memang seorang penyanyi dulu? Mantan penyanyi. Di mana Kak? Dengar-dengar nih Kak. Ya kebetulan saya dari TVRI. Dari TVRI. Juga RRI dulu. Oke, RRI zaman dulu. Ya, zaman dulu. Zaman dulu Johnny banget ya. Alex, ya. Belum kelahir saya belum, Kak. belum. Terus? Terus kebetulan juga saya punya kaset sendiri lagu Bugis. Tetik Wahai Mata. Terus Iya. saya juga senang menciptakan lagu sendiri dengan berbagai jenis musik. Ya, jadi Kakak ini komposer juga senang menciptakan Ya. lagu Kak ya? Kebetulan. Saya mantan penyanyi dari Rano Karno, Oke. Jakarta. Jadi pernah juga seperti itu Kak ya Iya. aktivitasnya. Nah Kak, karena Kakak pernah bilang Kakak ini seorang presenter. Tadi Kakak sudah sebutkan bahwa Kakak ini presenter. Iya. Kakak juga seorang host dan juga MC. Nah ini saya mau gali sedikit. Nah ini ilmunya nih Kak, karena saya juga mau curi ilmu nih di sini. Momennya pas nih curi ilmu ya. Itu memang kita harus pintar-pintar baca situasi. Harus. Pendengar ya, kita harus pintar-pintar baca situasi nih. Nah Kak, biasanya kalau menemukan talenta-talenta yang banyak orang pandai ngomong Kak, Betul. banyak orang pintar bicara Kak, Betul. tapi position bicaranya tuh biasa kadang nyeleneh Kak, Iya. kadang nggak diatur Kak porsinya. Bisa ngomong Kak, tapi belum tentu bisa menempatkan posisi. Oke, ini saya harus ngomongnya seperti Betul. ini, saya harus ngomongnya seperti ini. Apa ya istilahnya? Baca situasi Kak. Iya. Nah, ketika Kakak bertemu dengan orang yang pandai nih Kak ngobrol, wawasannya luas nih Kak, Iya. masih muda, energik nih Kak ya. Nah kira-kira nih Kak, untuk bisa menaklukkan, membagikan edukasi ke mereka tuh yang punya tanda kutip kesombongan tersendiri Kak, Iya. bahwa punya talenta nih Kak, itu gimana Kak? Gini, kita bawa diri dengan santai saja. Ya. Tuh. Tapi dengan gaya santai begitu kita juga harus siap, namanya kalau hujan kan kita siap payung. Nah, tips saya dalam hidup banyak-banyak membaca. Tuh, terus kemudian belajar
beretika. Iya. Itu yang perlu. Karena kita tahu Sulawesi Selatan budayanya kan sangat kental itu. Dari mana lagi kalau bukan kita yang sebagai coach untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang tidak paham. Bukan gagal paham, tidak paham, belum paham Kak. Belum paham. Itu tugas utama itu seorang presenter, coach untuk banyak-banyak membaca dan belajar. Itu yang penting. Jadi memang mereka kalau ketika mau turun harus memang banyak belajar membaca ya Kak ya. Harus. Karena kadang biasa begitu ya Kak, ketika bertemu dengan tantangan dan merasa sudah punya panggung, sudah punya ID nama sendiri. Bablas Kak, akhirnya blunder sendiri Kak. Bertemu dengan orang hebat blunder gitu ya. Ada beberapa kasus seperti itu Kak. Presenter televisi. Sering saya presenter televisi aku sering dapat seperti itu Kak. Blunder sendiri mereka. Jadi memang position kecakapan berbicara kita itu bukan ditentukan dengan mungkin memang jam terbang tinggi. Memang Kak faktor ya Kak. Jam terbang yang sudah banyak itu memang faktor. Tetapi etika. Betul. Etika yang utama. Susah ya Kak ya dapat cari etika seseorang itu susah Kak. Dan satu yang terpenting juga seorang presenter maupun penyiar itu kita lari ke vokal lagi ya. Karena saya pelajari teknik vokal. Kita harus tahu dan paham untuk memberikan olah vokal yang bagus karena ada daya tekanan tinggi dan rendah, lembut. Itu kita harus kuasai. Tinggi, rendah dan lembut ya Kak. Oke, ini harus dikuasai nih. Iya harus dikuasai. Jangan cuman koar-koar tapi pada saat suara nada kita harus diturunkan dengan lemah lembut itu perlu juga itu. Ya perlu juga nih. Kak kalau misalnya orang kadang kan nih ya Kak karena susah garis batas antara etika dan kesombongan itu hampir mirip Kak. Kesombongan dalam artian punya jam terbang tinggi nih Kak. Tapi di sisi lain nih etikanya juga masih perlu dipertanyakan nih Kak. Ini nih sering saya temukan Pak ya. Tandem-tandem bicara saya di luar tuh Kak ya seperti itu. Saya sering berkomunikasi sama presenter yang jago-jago nih Kak ya di luar sana. Kadang mereka lebih aktif gitu daripada saya gitu menempatkan dan dia yang mengarahkan saya gitu ya. Ya karena saya merasa bahwa saya yang dikontrak ya jadi saya bilang oke, saya ikut arus aja ya, kita ikut arus aja. Siap gitu kan. Nah, apakah memang kita harus cermat-cermat seperti itu Kak ketika menjadi seorang presenter, host? Kita harus tahu dulu lawan bicara kita. Itu yang penting. Menempatkan diri kita sebagai penting sekali. Sebagai siapa gitu dan apa gitu di lawan bicara kita Kak. Sangat penting sekali. Karena kenapa? Nantinya kalau dia mengeluarkan kalimat yang kita belum paham, ini misalnya, kita harus punya penanggal. Terus kemudian ciri-ciri orang yang punya skill berisi ya dengan yang setengah isi itu kelihatan. Kayak jalan kote aja Kak, setengah isi ya. Harus. Kita bisa lihat dari dia punya cara senyuman, face-nya yang utama itu. Karena kelihatan orang yang punya kesombongan tapi setengah isi, maksud saya itu kelihatan gelagatnya dia dengan orang yang berisi. Yang berisi itu ketenangannya kelihatan sekali, ketenangan dari cara menatap, cara berbicara, menata kalimat itu kelihatan. Apalagi ditambahkan dengan etika yang bagus, aduh kelihatan banget. Beda ya Kak? Sangat beda deh. Dari luar sudah kelihatan gitu ya? Kelihatan. Oke, baik. Ini satu tips deh. Jadi dari luar udah kelihatan nih. Kelihatan. Oke, Kak kita balik lagi nih Kak. Masalah tentang usaha nih Kak. Ya, Kakak menggeluti usaha ini sudah 35 tahun Kak. 35 tahun. Orang Sulawesi Selatan Kak susah diatur Kak. Karakternya Kak. Ya, kadang maunya sendiri Kak. Kadang menang sendiri. Kadang dia baperan Kak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginannya biasa ngambek kan Kak. Kita jujur-jujur aja nih Kak ya. Saya cuma menggambarkan situasi di Sulawesi Selatan ya. Nah, apakah tantangan Kakak ketemu sama mereka ini bisa gitu Kak bekerja sama? Kakak merasa itu sana tidak bisa ditemani kerja sama, itu sana bisa, ini nggak bisa gitu. Susah diatur ini Kak Doroki atau gimana nih Kak? Kalau saya deh gini, dalam hidup sementara
saya mempelajari dari satu sama lain. Iya. Kalau soal apa yang tadi adik omongin bahwa menghadapi orang-orang seperti, kalau buat saya bukannya sombong deh, saya lebih anggap itu tantangan buat saya. Yang saya tidak mampu menghadapi adalah orang-orang yang tidak jujur. Oh, orang yang bohong nggak? Ya, Lebih susah. dari sikap apapun itu. Oke. Tapi kalau orang yang keras, tapi dia punya kejujuran, itu buat saya itu biasa. Kak, pernah tidak ketemu sama orang yang bohong gitu, Kak? Banyak banget. Bohong dengan talentanya, Kak. Banyak Itu banget. yang saya mau sampaikan, bohong dengan talentanya, bukan bohong dalam watak gitu, tapi bohong dalam talenta gitu, Banyak Kak. banget. Mengaku bisa ini, Padahal bisa tidak itu. Iya. Banyak, Oh, banyak Kak itu, Kak? banyak karena dia modal kecantikan, Iya. ya, bodinya juga dianggap dirinya hebat, WOW bagus, gitu ya, ya. Kak? Iya. Tapi sebenarnya begitu kami berikan pertanyaan tentang dunia, misalnya contoh fashion atau vokal, mereka pada melongo. Berarti mereka tidak paham. Oke sih. Itu yang bahaya itu. Iya. Jadi memang ada juga yang seperti itu, Iya. Kak. Dia membohongi diri sendiri bahwa mampu, padahal tidak pernah melakukan hal itu, ya, Iya. Kak. Makanya deh kalau ada orang yang masuk di agensi saya, yang pertama saya wanti-wanti ada orang tuanya. Saya bilang kalau ini anak beranjak ke sini kemauan atau kemauan ibu. Kalau dia bilang kemauan dirinya sendiri, saya bilang silakan bawa pulang. Iya. Kenapa? Jangan kemauan orang tua yang harus masuk, tapi fisiknya yang berjalan anaknya. Itu yang sulit buat kita pelatih. Sulit. Kalau anaknya yang mau, itu sangat mudah. Jadi Kak, yang mendaftar atau yang masuk dalam manajemen Kakak adalah memang basically-nya adalah keinginannya yang pelakunya ini gitu, Iya, Kak. harus. Bukan karena orang tuanya yang minta. Tidak boleh. Tapi kan biasa begitu, Kak. Banyak orang tua yang mau lihat anaknya sukses, Kak. Banyak banget. Mereka mau anaknya juga jadi artis. Makanya kami usus buat coach. Jangan langsung terima, tapi belajarlah dulu untuk mengetahui anak ini punya jiwa ke situ nggak? Karena jujur banyak yang masuk mau ini contoh vokal ya. Iya. Dari berapa saya melatih itu yang paling sulit adalah vokal karena itu ada sangkut masalah nafas. Iya. Tuh. Kedua yang utama adalah nada-nada dia. Mereka dipaksakan untuk bernyanyi sedangkan mereka tidak punya jiwa seni untuk di bidang vokal, susah deh, sangat sulit. Oke. Sangat sulit. Kak, biasa kan yang lebih obsesi itu orang tua, Kak, daripada si anak. Iya. Karena ya, Kak, betul kan? Iya, banyak. Yang lebih obsesi itu adalah si orang tuanya daripada anaknya, Kak. Pernah ada terjadi seperti itu. Orang tua kepengen anaknya jadi penyanyi. Saya bilang oke, saya tes dulu dia. Solmisasi. Iya. Kalau anak itu memang bagus, dia punya solmisasinya bagus, ya saya terima. Tapi kalau tidak nggak bisa. Oke. Susah. Baik, kita akan lanjut lagi nih, Kak. Siap. Tapi sebentar, Kak, tahan dulu ya. Ada pilihan lagu dulu ini saya mau hadirkan. Ini kita lagu Bugis aja ya, Kak ya. Biar lebih apa ya, mencintai budaya kita sendiri. Iya, setuju. Baik untuk Anda juga nanti saya akan ajak Anda untuk bergabung, bisa di line telepon kita. Mungkin ada yang mau bertanya langsung sama Kak Tenri, boleh di 0811 400 9250, boleh juga melalui pesan WhatsApp-nya kita.
samana tebuton rosalo bauni de ulasui idita buana hatiku dek kagaro duamu papojiku rielemu aja kasihmu kapangan buta buka temaku make pandipi bojoe nangka duamu Magilau baja-baja tapindra rose ngerenge golai pakemetona samana debuton rosalo bauni de ulasui idita buana hatiku dek kagaro duamu papojiku rielemu aja kasihmu kapangan buta buka temaku make pandipi bojoe nangka duamu Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba teman-teman, yuk yang mau ikutan seru bersama kami pelajar Makassar. Ayo Mi, ke acara Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2022. Dijamin seru Ji. Kenapakah? Ada banyak lomba, mulai dari lomba fashion show, Menyanyi solo, melukis, cerdas cermat. Mobile Legend, PUBG, dan storytelling. Lokasinya di halaman kantor RRI Makassar. Datang Kina. seru-seruan sama kita. Siapa kita? Pelajar Nusantara RRI Makassar 2022. Yeay!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Sijaya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa pada tanggal 13 Oktober nanti kita akan adakan Festival Aksara Lontara, di mana kegiatan itu akan berbagai macam instrumen yang kita mainkan. Ada seminar Aksara Lontara, ada festival lomba lagu daerah Sulawesi Selatan, ada storytelling dan lain-lain. Dan ini semua melibatkan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di Kota Makassar. Dari mengase maki Arab pungang baturi acara festival ini. Nyatom pameranna, dan itu dalam pameran menggelar semua kreativitas budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, termasuk keluarga kita yang ada di Hulu. Salamat Ki, tapada salamat. Kutayang Ki. Balik lagi bersama saya di Nusantara Sore. Saya siapa? Saya Emi ya. Dan untuk hari ini kita masih membahas tentang tips and trick menjadi coach ya. Dari judulnya aja tips dan trik ya. Pasti banyak trik ini yang akan dibagikan, tapi jangan dibongkar semua, itu ilmu itu mahal ya. Ketawa Kak Henry. Karena tahu Kak Henry hitung-hitungan ilmu gimana. Tahu lah, orang senior ini ditemani ya. Oke, kita bagi ke kata tips aja dulu Kak. Untuk menjadi seorang entertain Kak. Iya. Apa saja sih tips yang harus dipegang gitu ya? Iya. Apalagi sebagai pemula. Iya. Orang yang datang dari kampung. Iya. Saya mohon maaf saya katakan kampung. Banyak kok penyanyi sekarang berasal dari kampung Kak, daerah. Betul. Saya sebut nih Kak, Evi Masamba, Lesti Kejora, Iya. Kemudian Vildan. Iya. Ini asli Kak, dari kampung, produk negeri banget ini Kak. Semua ini rata-rata. Nah gimana ini Kak? Apa yang menjadi tips gitu untuk kami yang pemula ini ya, untuk bisa merambah juga Iya. ke dunia entertain gitu. Silakan Kak. Kalau saya sih yang pertama tujuan dulu. Tujuan kita kemana? Kita mau kemanakan ini? Ya. Kita punya agensi nantinya. Apakah semata-mata hanya cari duit? Ataukah mendidik anaknya orang bisa meraih prestasi? Oke. Tuh. Karena jujur banyak yang ada berapa ya? Tidak semuanya. Ada berapa yang membuat satu agensi, tapi jujur saya bilang tujuannya membuat agensi itu tidak tahu kemana arahnya. Iya. Seperti itu. Terus kemudian kedua, melakukan sesuatu itu yang tadi yang saya bilang keikhlasan. Iya. Karena karakter anak-anak itu berbeda-beda. Ketiga, kasih sayang itu yang harus utama. Kasih sayang itu yang harus utama. Oke. Bentuk kasih sayang yang utama itu Kak adalah ketika mereka mampu menjadi orang yang humble. Iya, betul. Tidak merasa tinggi hati. Betul. Mohon maaf Kak, kalau sombong itu terlalu ketinggian Iya. Kak. Pakai kata tinggi hati aja ya Kak. Iya, betul. Karena punya suara yang merdu, kita nggak boleh tinggi hati gitu kan Iya. ya. Karena Betul. semua ini hanya titipan. Betul sekali. Setuju. Suatu saat nanti akan diambil juga. Setuju. Dan akan kembali kepada sang Iya. pemilik gitu ya Kak. Betul. Nah, trik Kak. Trik agar bisa bertahan. Ya. Trik agar bisa memoles. Ya. Apa sebenarnya yang ada atau bakat apa yang Allah sudah titipkan sama kita, gitu, Ya. Kak. Bisa dibagi Kak. Sambil saya foto ya Kak ya. Boleh. Kalau saya yang pertama itu terkhusus ya, memberikan ilmu, Iya. skill kepada anaknya orang adalah attitude. Attitude. Itu yang utama. Karena kita tahu Sulawesi Selatan kan budayanya sangat tinggi, Iya. kental.
Karena apalah artinya kalau kita sudah jadi artis tapi kita punya etika tidak ada, sama aja. Betul. Sama dengan kopi yang tidak punya gula, gak manis. Betul Kak. Iya. Karena kalau kita, saya percaya kalau kita punya etika, attitude yang bagus, pasti orang sayang kita. Iya. Pasti orang cari kita. Uh-uh. Walaupun wajah kita pas-pasan. Terus keempat, kepercayaan. Iya. Memberikan kepercayaan kepada yang pertama talent kita, kedua orang tua, ketiga masyarakat umum. Iya. Ya ramulah agensi itu, rumah Anda itu dengan bagus, dengan memperlihatkan prestasi-prestasi yang murni, bukan yang tanda kutip. Karena sekarang ya banyak yang mau cari prestasi tapi semuanya dibeli. Iya. Aku sedih di situ. Oke. Cari prestasi tapi semuanya dibeli. Iya, Kak. aku sedih. Apakah di Makassar banyak prestasi sebenarnya Kak? Banyak talenta tidak kalau Kakak lihat? Jujur saya bilang banyak banget. Di jalan pun, Dek, ini belum yang di atas ya. Di jalan itu banyak banget. Saya kalau nggak punya ada kesempatan untuk keluar, saya keluar itu pergi ke jalan, mencari anak-anak yang punya bakat. Itu utamanya di vokal, itu banyak banget, banyak banget. Nah, yang ini yang saya kepingin. Mudah-mudahan ada pemerhati yang bisa melirik mereka. Buatkanlah rumah untuk mereka untuk mencari jati dirinya. Karena kan kita tahu mereka tidak punya kemampuan finansial. Betul Kak, Itu. betul Kak. Apa salahnya buat orang-orang Sulawesi yang punya duit? Yuk bareng-barengan yuk buat satu wadah untuk mereka bernaung. Saya akan datang ke situ. Tidak usah deh ngomong Bunda Poten bayar berapa? Saya ikhlas, tidak dibayar. Oke. Ini khusus memang untuk mereka yang ini Kak ya, memiliki kemampuan ya. Iya, terbatas. Suara tetapi terbatas oleh finansial. Benar Kak. Banyak yang berpikir seperti itu Kak. Iya. Karena punya kemampuan tetapi batasannya adalah finansial. Ini mereka takut Kak. Iya. Kadang mereka berpikir bahwa bentar Kak, ada yang WA saya Kak. Dia katanya gini, ini live di YouTube ya, kayaknya Kak tertarik ini Kak dengan obrolan kita. Alhamdulillah. Saya bilang iya gitu, saya harus jawab dulu Kak ya biar langsung ke link YouTube-nya RRI Pro 4 ya. Jadi cari saja searching RRI Pro 4 ini, baru langsung ke link YouTube-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada iklan tadi Kak. Biasa terjadi. Iya, biasa terjadi. Ada yang bikin konsentrasi saya buyar gitu ya iklan ini. Oke, Kak Tenri, jadi memang kalau melihat bahwa di Makassar, di Sulawesi Selatan itu sebenarnya banyak potensi. Banyak banget. Tapi belum dikali, belum dikembangkan. Betul. Kak, ya. Terus yang ingin menjadi target Kakak ke depan insya Allah ya, ada pemerhati dalam tanda kutip, pemerhati yang peduli. Peduli dengan bakat. Betul. Musisi ya Kak. Saya bisa katakan musisi ya Kak ya. Musisi di jalan yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Dan mereka bisa diberikan wadah. Betul. Gitu ya. Khususnya untuk mereka ini, khususnya untuk para petinggi nih di Sulawesi Selatan yang memiliki dana lebih mungkin. Bikinkan ruang khusus untuk mereka ya Kak ya, supaya bisa juga menjadi modal. Kemudian cita-cita mereka juga untuk menjadi seorang penyanyi tersalurkan. Di bidang fashion juga. Acting juga. Nah, saya belum ke fashion dan acting ya, sahabat budaya. Nah, saya mau ke fashion dan acting, mumpung diingatkan nih Kak. Ketika seseorang berakting Kak, katanya kalau kita mau acting itu harus mendalami dulu, menjiwai itu apa yang menjadi peran kita gitu ya. Nah, dan kadang katanya benarkah bahwa ketika kita acting itu biasa terbawa juga dalam keseharian kita? Benar juga seperti itu karakternya. Jadi misalnya saya pemeran antagonis nih Kak ya, pemeran jahat-jahat nih ya. Wajahnya saya antagonis nih ceritanya. Itu akan terbawa Kak. Terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari saya gitu Kak. Terkadang seperti itu. Oke. Itu kenapa Kak? Apa karena tidak mampu memanage atau bagaimana itu Kak? Kembali lagi dengan personnya sendiri. Kalau dia mau mengarahkan hidupnya lebih bagus, ya harus belajar. Oke. Kalau mau mengarahkan hidupnya lebih baik, memang harus belajar. Belajar Kak. lagi. Susah tidak Kak belajar acting Kak? Sebenarnya tidak ada susahnya. Kalau kita mau, itu saya bilang kalau kemauan orang itu ada,
saya pikir apapun rintangan di depan itu akan selesai semua. Kemauan, saya hanya minta kemauan. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, ibu kalau bukan kemauannya anak jangan bawa kemari. Oke. Kalau bukan anaknya sendiri yang mau acting, jangan dibawa ke Bawa sini. kemari. Karena itu yang susah gitu Iya. ya. Oke. Baik, Kak Henry. Iya. Ketika berbicara tentang fashion, Iya. di Makassar sudah banyak Kak model-model. Banyak. Tetapi kadang modelnya cuma sampai mentok adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Iya. Mereka akan wow ketika akan terlibat pada Putri Indonesia. Iya. Mereka akan wow ketika ada agensi dari Jakarta. Iya. Itu yang melirik mereka. Iya. Ini gimana sebenarnya Kak? Bahkan ada yang terkadang oh model apa sih itu ya? Iya. Fashion show apa gitu ya? Orang tua yang berpikir begitu Kak. Betul. Itu tantangan buat mereka juga yang Betul. senang dengan fashion. Iya. Pernah menemukan situasi seperti itu Iya, Kak? sering aku temukan seperti itu. Cuman gini, saya cuman menyarankan sama mereka-mereka yang punya bakat ya di bidang fashion, sebaiknya masuk di agensi. Tapi cari agensi yang benar-benar tanda kutip menyayangi mereka. Ya. Yang tadi saya omongin, karena masuk agensi juga tidak gampang. Iya. Nah itulah yang saya bilang, andaikan bisa kita berbaur, bikinlah satu rumah yang mereka bisa mampu untuk masuk ke dalam itu, yang notabene talent yang finansialnya yang kurang, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kakak pernah ketemu dengan model-model yang mungkin tidak dibawa agensi. Iya banyak. Jadi terkesannya liar gitu Iya. kayak tidak ada payungnya, Iya. tidak ada yang membina begitu ya. Kak? Contoh Iya. yang kemarin Ah, Zebra Cross Ah. yang lagi boomingnya. Iya. Nah dari situ Citayam. iya, nah itu kan anak-anak jalanan yang sebenarnya mereka itu punya kemampuan fashion tapi tidak punya rumah. Nah saya alhamdulillah saya mohon maaf saya bekerja sama dengan satu pemerintah. Saya buat itu lebih bagus lagi, lebih terangkat lagi. Jadi saya angkat mereka-mereka yang tahu fashion di jalan, saya angkat ke satu ranah yang bagus, lebih Iya, bagus. iya. Oke. Seperti itu. Jadi ada gitu kak yang pernah yang Ada. sudah dilakukan kakak ini adalah yang terbaru adalah mereka yang hobi Iya, mengikuti fashion, fashion, mengikuti tren. tren. Citayam itu Iya. SCBD itu. Iya. Kemudian kakak libatkan langsung dengan pemerintah gitu. Iya, kemarin di Sulawesi Selatan kan Habibie kan terkenal ya, mohon maaf. Betul. Habibie kan putra Sulawesi Selatan yang kita harus angkat. Siapa yang tidak Nah, kenal Pak Habibie? Saya ramu itu, bukan lagi Citayam, tapi Habibie Fashion Week. Oke. Alhamdulillah pesertanya banyak banget. Banyak banget ya. Pejabat pun datang, istri komandan Kodim juga ikut, ibu wali juga ikut. Oke. Banyak yang merespon dan ya banyak yang mengikuti jejak-jejak. Itu di mana kak waktu itu? Parepare, alhamdulillah. Di Parepare Ya, karena memang kebetulan namanya Habibie gitu ada ya. patungnya. Oke. Di Jadi, situ saya bikin. jadi di depannya itu kak yang Iya. pas penyeberangan itu kan Iya. ya kak, bundaran itu. Betul. Penyeberangan kita lewat situ. Iya. Oke. Pesertanya itu banyak, se-Sulawesi Selatan semua datang. Oke. Makassar, Senggang, Bone ada semua. Kurang lebih 200 peserta. 200 peserta. Iya. Dan semua anak remaja. Remaja, ada juga ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu yang Ada juga ibu-ibu, ada Kak? kelompok-kelompok petani, ikut juga mereka. Ayo, daripada dari jalan, mendingan saya kasih tempat wadah yang bagus. Ih seru pasti. Alhamdulillah seru Iya, banget. Pasti seru kak. Dan ya. ada berapa stasiun TV yang merelay. Oke. Dari semua hal yang sudah kakak lakukan ini. Ya. Apa yang paling kakak ingat momennya dan paling membuat kakak bangga? Ya. Dalam tanda kutip bukan kebanggaan gimana ya, tapi bangga bahwa alhamdulillah saya sudah menelurkan orang seperti ini dan orang ini baik ternyata dan Ya. dikenal sama orang lain gitu. Silakan kak. Yang membuat saya itu tidak bisa melupakan adalah bagaimana saya melakukan anak-anak jalan, anak-anak yang saya bilang tadi. Karena terus terang saya memang mata saya itu selalu fokus ke orang-orang tidak mampu. Oke. Ya, Alhamdulillah. kebetulan saya sering dipanggil, diajak dari organisasi satu sampai yang lain, partai-partai. Itu yang saya berpikir begini, kamu bawa saya selalu makan, traktir makan sampai kapan? Iya. Mendingan kita buat wadah deh buat mereka-mereka. Nah, adalah yang saya bentuk wadah sosial khusus untuk mereka, mereka anak-anak jalanan. Nah, mereka sekarang prestasinya alhamdulillah sampai penuh dengan di atas lemarinya itu dengan prestasi nasional. Piagam. Nasional. Oke. luar Piagam biasa. banyak banget.
tropinya dulu. Tropi. Sampai itu yang membuat saya bahagia, karena di sisi finansial dia tidak mampu, tapi di dalam prestasi dia sangat mampu. Seperti itu. Luar biasa ya Kak. Terharu saya, serius loh, saya terharu, saya senang. Saya senang dengan orang-orang yang bisa membagikan energi positif untuk kita semua. Betul. Dan itu yang kita cari ya. Ilmu yang dititipkan oleh Allah, kemampuan yang dititipkan oleh Tuhan itu hanya sifatnya sementara. Kita harus menggunakannya dengan cara yang baik. Betul. Hati yang baik seperti Betul. Kakak tadi bilang ya. Kunci di hati. Iya, kuncinya di hati gitu Kak. Nah, semua sudah Kakak lalui nih. Iya. Ada target terbesar tidak Kak yang mau Kakak laksanakan dalam jangka waktu ya cukup pendek lah ya Kak? Itu tadi yang saya bilang, saya kepengen sekali punya rumah, menampung semua orang-orang tidak mampu, yang belum beruntung lah. Kenapa? Karena banyak sekali dari bawah itu yang saya lihat mereka punya prestasi dengan jenis talent berbeda. Kenapa tidak? Iya. Kita di sini orang yang tidak lama lagi meninggalkan dunia ini, terus punya skill diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk ayo kita berbagi yuk, walaupun hanya sebatas ilmu. Tapi kan mereka juga tidak bisa kalau kita memberikan ilmu di jalan, takut hujan, takut matahari. Nah itu yang saya kepingin. Ada ndak yang punya hati untuk membuat satu wadah tempat? Insya Allah saya akan ada di situ. Oke. Jadi satu target terbesar Kakak adalah membuat rumah khusus untuk mereka yang memiliki bakat tetapi tidak memiliki kemampuan. Dan itu program yang saya berikan kepada Iwapi. Saya nangis kalau saya sebut itu. Aduh Kak, jangan nangis, terharu Kak juga nanti. Jadi pengen nangis juga. Jadi aduh emosionalnya Kakak bagus nih, luar biasa. Aduh, sampai pesannya ke saya nih. Oke, Kak Henry. Maaf ya Kak, saya tidak tatap mata nih gara-gara pengen nangis juga nanti jatuhnya. Jadi memang ini salah satu langkah ya yang hal yang sangat luar biasa sekali, impian yang sangat baik sekali, target yang sangat pasti butuh dukungan yang sangat luar biasa ya dari semua pihak ya Kak. Karena memang masih banyak di luar sana adik-adik kita punya talenta, punya bakat tetapi tidak punya materi, kemampuan. Bersyukurlah kita yang berada di posisi seperti ini sekarang. Oke Kak, satu Kak, terakhir nih Kak, biar bisa menghibur juga. Nyanyi dong Kak sedikit buat kita. Nangis begini disuruh nyanyi ya Tuhan. Sedikit aja Kak, nggak usah satu lagu Kak, liriknya aja ya. Rapnya aja Kak. Kebetulan lagu ini ya lagu yang banyak boleh dibilang sejuta umat. Iya, nggak apa-apa Kak. Sejuta umat dan yang nyanyikan juga adik-adik yang saya memberikan materi vokal itu Anima. Oh, ya bintang ya. Bintang. Oke, saya suka lagu ini. Anima Kak. Anima. Mereka baik-baik ya Kak. Alhamdulillah mereka punya etika sangat luar biasa. Aslinya ganteng-ganteng Kak? Ganteng banget. Saya belum pernah ketemu aslinya soalnya, makanya saya bertanya aslinya ganteng gak? Makanya di mana-mana senangnya ketemu yang ganteng, pastilah. Siapa yang nggak mau ketemu yang ganteng ya? Silakan Kak. Maaf ya Kak, saya ganggu dulu nih Kak, suruh nyanyi Kak Anima bintang. Refnya aja Kak, boleh? Oke. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Aduh, serak sekali suaranya. Iya Kak, gak apa-apa, tapi luar biasa. Soalnya saya nangis. Aku kerjain dulu sedikit ya Kak. Senang aku kerjai Kak. Aduh. Orang sedih disuruh nangis, emang nih Emi ya Kak. Kelakuannya luar biasa. Susah tarik ya. nafas kalau orang udah nangis. Iya, memang suara susah Kak. Ya. Jadi memang ini salah satu teknik ya. Kita belajar teknik di sini. Jadi ini menjadikan kita untuk bisa lebih percaya diri lagi. Jadi saya mau bawa pendengar kami, ini sahabat budaya semua Pro 4 ini Kak khususnya, yang memiliki talenta walaupun memiliki kekurangan tapi ada bakatnya Kak, ada titipan dari Allah. Itu harus semangat Kak.
punya hati yang jujur, Iya. tulus seperti Kakak Tenri, kemudian punya keinginan yang besar sekali seperti Iya. Kak Tenri. Kak, senang banget saya bisa ngobrol sama Kakak, tapi sayang kita dibatasi waktu ini Kak, durasi. Gitu. Satu pertanyaan terakhir saya Kak, Ya. apakah Kakak merasa sudah sukses saat ini? Kalau melihat prestasi belum. Belum Kak? Belum. Karena kenapa? Saya kepingin, itu yang tadi saya bilang, saya kepingin membuat sesuatu yang khusus orang-orang yang tidak mampu. Oke. Terus ada satu, boleh nggak? Saya Boleh, punya. Kak. Khusus untuk agensi yang ada di Sulawesi Selatan, Iya. terkhusus di Makassar. Yuk, ayolah, kalau kalian kakak, yuk kakak, kalau kalian adik, yuk adik, bukalah hati kita sama-sama. Saya tahu kita mencari uang, hidup memang, tapi boleh nggak kita sisihkan sedikit skill kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Janganlah mereka disuruh bayar. Oke. Ayo kita rangkul mereka, masukkan dalam agensi. Cuman itu. Oke, amin. Semoga didengar ini. Nanti saya sebar Kak. Saya sebar ke seluruh jejaring sosial saya Kak. Iya. Biar semua aman gini Kak. Ya, terima kasih banyak Kak Andi Tenri. Terima kasih banyak Adek. Saya senang sekali ketemu sama Kakak. Ini satu pelajaran yang baik sekali untuk hari ini. Ini menampar saya lagi bahwa saya jangan hanya lihat ke atas, jangan hanya ingin berambisi untuk naik tinggi, tetapi saya harus lihat ke bawah. Ke bawah. Siapa saya sebenarnya, Iya. dari mana asal saya, dan apa yang sudah saya miliki toh, Betul. sampai sekarang. Itu karena itu semua titipan ya, Titipan, dari Allah. setuju. Iya, baik. Makasih banyak ini Kak Andi Tenri Terima kasih ya. banyak, Adik, sama-sama. Sukses selalu buat Kakak Terima kasih. dan sampai jumpa Kak untuk momennya nanti diundang-undang lah Pak KRRI kalau ada momen seperti itu Insya lagi. Allah. Paling tidak komunikasi sama saya Kak, nanti saya bantu Kak terbang ke sana Kak, ke Parepare kan dekat Kak kalau Siap. saya. Makasih ya Kak Andi Tenri Terima kasih ya. banyak. Terima kasih banyak, semoga semua sehat dan kita semua selalu sukses, dan terima kasih untuk IWAPI yang sudah mewadahi ya, IWAPI Sulawesi Selatan sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Dan semoga ini kegiatannya selalu berjalan terus-menerus Kak, dan Iya. memberikan edukasi buat masyarakat. Betul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hanya bengong duduk sendiri, menghayal kau bersandar di bahuku, dengan manja menatap diriku. Saat kau tak di sisiku lagi, bumi terasa lambat berputar. Sehari terasa seperti setahun, menanti pagi berganti malam. Jika hidup untuk menanti hadirnya cinta sejati, jika tanpamu aku tak bersedih
hati penuh penyesalan, tiada lagi bisikan mesra pelipur hati dan lara. Sehari terasa seperti setahun, menanti pagi berganti malam. Oh, yeah. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Info pas jam. Info pas jam. Selamat sore, info pas jam kami hadirkan untuk Anda. Badik Luwu adalah jenis senjata yang berasal dari Kerajaan Luwu, yaitu kerajaan tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Daerah kekuasaan sendiri meliputi 3 daerah, yaitu dikenal dengan Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Badik Luwu sendiri merupakan jenis senjata peninggalan dari kerajaan tersebut, dan Badik Luwu dikenal memiliki bilah bagian bawah yang lurus dari gagang hingga meruncing di ujung. Sama seperti jenis lainnya, masyarakat sendiri banyak meyakini bahwa senjata ini memiliki kekuatan mistis yang dapat mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Hal ini pula yang membuat para masyarakat membuat jenis badik ini untuk dijadikan sebagai jimat atau salah satu koleksi benda antik. Demikian info pas jam, dan kami akan kembali pada 1 jam mendatang. Negeri elok amat ku cinta, Tanah tumpah darahku yang
Begini pan rasanya umale, jatuh cinta-cinta yang pertama. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, lemah lumlai walau sehari saja ku tak berjumpa dengan si dia cewek odo-odokku. Bodinya yang seksi oh amale, kulitnya yang putih halus dan mulus, senyumnya yang manis hai semanis madu. Tidak salah kapan kalau dia yang aku pilih sebagai cinta pertama dalam hidupku. Dia gadis zaman gadis Jawa Manado, bapaknya wong Jawa, ibunya asli Manado. Sebagai jawaban kau balas ki cintaku, aku melayang-layang, serasa melayang-layang, enak namamu, perasaanku kodong. Di saat ku belai rambutmu dan kau pun tersenyum tersipu malu. Begini pang rasanya jatuh cinta, cinta pertama. Bodinya yang seksi oh amale, kulitnya yang putih halus dan mulus, senyumnya yang manis hai semanis madu. Tidak salah kapan kalau dia yang aku pilih sebagai cinta pertama dalam hidupku. Dia gadis zaman gadis Jawa Manado, bapaknya wong Jawa, ibunya asli Manado.